Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya beri judul Kingdom Guidance. Kingdom Guidance. Sebagai orang percaya, kita punya tugas semua ya untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sebab kita adalah duta-duta kerajaannya, kita adalah pelaksana kehendaknya, dan itu sebabnya Tuhan telah memberikan kepada kita sebuah guidance. Nah, guidance-nya itu apa? Guidance kita jelas adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan, ya, firman Allah yang tertulis. Alkitab itu berguna untuk apa? Untuk menuntun hidup kita, dengar baik ini, ke dalam rencana Allah. Kalau saudara tidak mau hidup dalam rencana Allah, saudara tidak membutuhkan apa yang namanya firman Allah. Tapi kalau saudara mau hidup dalam rencana Allah, definitely saudara perlu guidance yang satu ini. Definitely saudara perlu apa yang namanya firman Allah. Oke, nah firman itu bukan berasal dari bahasa Jawa, itu Mas Firman, bukan. Firman itu berasal dari bahasa Persia. Firman itu bukan cuma perkataan, tapi firman itu punya pengertian titah kerajaan. Firman itu punya pengertian sabda sang raja. Saudara, saya mau awali dengan sebuah premis dasar dulu untuk membangun keyakinan saudara bahwa Alkitab yang saudara pegang adalah ya dan amin dan benar adanya. Saya harus bangun dengan premis begini dulu. Saudara harus tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis yang berbeda dalam kurun waktu 1500 tahun. Tetapi dalam Alkitab saudara bisa menemukan sebuah benang merah mulai dari awal penciptaan sampai akhir dunia, dari diciptakan manusia, kejatuhan sampai rancangan penyelamatan, semua membentuk sebuah benang merah yang rapi. Kalau itu ditulis hanya satu orang, kita tidak aneh, kita bisa anggap ini hayalan satu orang. Masalahnya ini ditulis oleh 40 orang yang berbeda-beda. Kalau saya dengan para penatua, saya Pak Budi, Pak Suranta, dan Bang Ruli, dikasih kertas kosong, kita duduk di tempat ini, masing-masing menulis, saya jamin, tulisannya pasti kagak nyambung. Sekalipun kita saling kenal, kita duduk di tempat yang sama, kita duduk dan menulis di saat yang sama, tetap tulisannya nggak bakal nyambung. Nah, ini ditulis oleh 40 penulis, di antaranya banyak yang tidak saling kenal karena zamannya berbeda-beda. Kok bisa nyambung? Tidak mungkin kalau ini bukan inspirasi Roh Kudus. Tidak mungkin kalau ini bukan dinafaskan oleh Allah sendiri. Alkitab adalah the most best selling books yang diterjemahkan ke paling banyak bahasa. Tetapi ironinya Alkitab juga buku yang paling banyak diserang, ditentang, dan dicoba untuk dimusnahkan. Tapi tidak pernah bisa. Nah, kalau saya tanya sama saudara, siapa yang percaya Alkitab adalah firman Allah? Saudara pasti percaya. Pertanyaan kedua, siapakah yang mencintai firman Allah? Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah saudara membaca Alkitab tiap hari? Nah, ini yang repot. Semua percaya Alkitab firman Allah, semua percaya mencintai firman Allah, tapi giliran suruh baca, semuanya mundur pelan-pelan. Tetapi lewat pagi hari ini, doa saya, saudara semakin kagum dan semakin mencintai apa yang namanya firman Tuhan. Inspirasi yang Tuhan berikan kepada para penulis itu bukan inspirasi biasa seperti seorang musisi yang lagi diam-diam tiba-tiba dapat lagu lalu gubah lagu. Ini bukan inspirasi biasa seperti seorang penulis novel yang tiba-tiba dapat inspirasi untuk menuliskan novel. Ini inspirasi Allah untuk menuntun hidup seseorang dalam rencana Tuhan. Oke, nah saya ingin mengajak saudara, saya tahu bahan ini berat, saya tahu, tetapi saya berdoa supaya saya bisa mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan saudara fokus saja. Kita akan buka beberapa ayat sebab saya akan memberitahu atau saya akan membuktikan ya supaya saudara semakin kagum dengan Alkitab ini bahwa Alkitab yang saudara pegang itu tidak palsu sama sekali dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah pun kita dapat mempertanggungjawabkan bahwa Alkitab yang saudara pegang ya dan amin benar adanya. Kita mulai. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara buka Alkitab saudara sekalipun di depan ada.
kalau saudara menggunakan Alkitab elektronik, pesan saya adalah saudara di flight mode dulu supaya jangan terganggu dengan WhatsApp, Instagram, dan macam-macam notifikasi lainnya. Oke. 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Ini adalah salah satu surat Rasul Paulus, bukan salah satu, ini memang surat Rasul Paulus yang paling terakhir sebelum dia wafat. Ya. Paulus berpesan kepada Timotius. Timotius adalah pemimpin gereja termuda. Usianya diperkirakan hanya 30-an ketika ia memegang jemaat di kota Korintus. Ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini. Rupanya sudah ada kebenaran yang diajarkan kepada Timotius. Dan Paulus katakan, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Nah, kita mulai tergelitik di ayat ke-15. Perhatikan ini. Ya. Oke, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap ini, perbuatan baik. Sebelum saya bahas ayat 15, saya mau beritahu dulu buat saudara, kenapa saudara memerlukan guidance dari kitab suci. Sebab begini, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik di sini bukan nolongin orang susah, bukan. Perbuatan baik di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang namanya ergon. Saya pernah katakan ini, ergon. Efesus 2 ayat yang ke-10, nanti saudara buka di rumah saja, bahwa saudara diciptakan, kita mahakarya Tuhan, God masterpiece yang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kata yang digunakan itu juga adalah ergon. Injil yang paling banyak menuliskan konsep tentang ergon adalah Injil Yohanes. Semua kata pekerjaan dalam Injil Yohanes itu adalah ergon. Ketika Tuhan bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, kata yang digunakan ergon. Makanya selalu saya katakan begini, saudara bisa kehilangan job saudara, tapi saudara tidak bisa kehilangan work saudara. Work itu ergon. Memang dalam Indonesia semua hanya pekerjaan. You can lose your job, but you can lose your work. Sebab dalam diri setiap saudara sudah diinstal Tuhan sebuah ergon yang saudara harus selesaikan. Dan kalau saudara mau tahu apa ergon itu, kita tidak punya pilihan lain selain kita harus bergumul kuat dengan firman Tuhan. Sebab ini memang guidance-nya kita. Nah, kita balik dulu ke ayat 15 sebab ini poinnya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Pertanyaan saya, kitab suci yang mana? Apakah seperti Alkitab yang saudara pegang? Tentu bukan, sebab Alkitab belum ada seperti yang kita pegang. Tapi kitab suci di sini yang sudah pasti adalah perjanjian lama yang saudara pegang. Kalau saudara ke Israel, saudara mau mencari Alkitab perjanjian lama, saudara nggak perlu pusing sampai detik ini. Untuk lihat versi siapa. Alkitab yang orang Yahudi pakai itu sama persis dengan perjanjian lama yang saudara pegang. Untuk membuktikan kitab perjanjian lama bahwa itu adalah kitab yang berotoritatif dan asli, itu tidak sulit, itu sangat mudah. Nanti yang lebih ribet ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru. Sekarang kita lihat dulu yang perjanjian lama. Tapi di sini saudara sudah bisa melihat bahwa terhadap perjanjian lama pun Paulus memberikan sebuah pernyataan bahwa kitab suci memimpin atau menuntun engkau kepada hikmat dan kepada keselamatan. Berarti Paulus sudah menempatkan kitab suci atau Alkitab yang sekarang kita kenal dengan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam hidup manusia. Sebab memang guidance inilah yang bisa membawa kita kepada hikmat dan keselamatan. Pertanyaannya sekarang, tahu dari mana bahwa kitab PL kita tervalidasi?
Saya akan buktikan dari Alkitab dulu, nanti kita tutup Alkitab, saya buktikan dari sejarah. Oke, sekarang dari Alkitab dulu. Tahu dari mana bahwa PL kita benar? Udah, nggak usah jauh-jauh. Ini gampang. Kenapa gampang? Yesus sendiri yang memvalidasi, itu masalahnya. Makanya saya bilang gampang. Lukas 24 ayat 44. Ini sudah tertulis ya, jadi gampang banget saudara. Yesus berkata kepada mereka, ini kan perjalanan ke Emmaus. Ketika Yesus bersama-sama dengan jalan dengan 2 orang murid, tapi bukan ke-12 murid. Kleopas dan satu lagi yang tidak disebutkan namanya. Menurut sumber tradisi itulah Lukas sendiri ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, kata Yesus. Lihat ini, dalam apa? Dalam kitab Taurat, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Ini namanya Tanak. Nah saudara kagak perlu pusing. Tanak itu singkatan. Jadi kitab perjanjian lama. Orang Israel tuh kenal dengan nama Tanak. T-nya itu Torah. N-nya itu Nevi'im, kitab nabi-nabi yang saudara pegang saat ini. Ada kitab Yesaya, Yeremia, Amos, Obadjah, Hagai, semuanya. Itu Nevi'im. Dan K-nya itu Ketuvim. Ketuvim itu Mazmur, Rut, semuanya ada di situ. Ester, Ratapan, Amsal, itu Ketuvim. Jadi Yesus sendiri sudah memvalidasi perjanjian lama yang saudara pegang. Ya kalau Yesus saudara ragukan, saudara mau percaya sama siapa lagi? Yesus sendiri sudah memvalidasi. Lebih jauh lagi. Matius 5 ayat 17 sampai 18. Tuhan bilang, janganlah kamu menyangka atau jangan kamu berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menyangka, ini untuk antisipasi kesalahpahaman pendengarnya pada saat itu. Karena Yesus mengajar dengan sangat berbeda. Yesus memang mengajar dengan sangat berbeda, tapi apanya yang beda? Kita baca dulu ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang Yesus ributin dengan ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu bukan isinya, bukan aplikasi pelaksanaannya. Makanya urusan cuci tangan, penyembuhan pada hari Sabat. Terhadap isinya, Yesus tidak pernah melakukan apa yang namanya dekonstruksi, mau diganti-ganti isinya. Enggak. Yang Yesus persoalkan adalah aplikasi pelaksanaan terhadap Taurat itu sendiri. Itu yang Yesus persoalkan. Nah, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Saudara bisa lihat, kalau tadi kita lihat Paulus memvalidasi dan memberikan otoritas yang begitu tinggi, tempat yang begitu mulia sama kitab suci. Sekarang Yesus sendiri memberikan tempat yang begitu mulia kepada kitab suci. Bahkan dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan, satu iota pun tidak akan ditiadakan. Saudara tahu menggenapi? Perjanjian lama itu kan bayang-bayang perjanjian baru. Ini gampangnya begini. Ya, kalau ada sekarang kan yang paling terkenal K-pop ya. Ponakan saya itu suka posting new jeans. Saya nggak tahu itu apa. Saya sampai tanya, ini siapa yang bikin celana jeans? Loh iya benar ini, saya tanya kok temenmu bikin merek celana jeans baru, new jeans? Oh rupanya itu artis Korea. Ya, maklum kita nggak tahu gitu-gituan. Tapi gini, bayangkan gini. Kalau ada seorang artis terkenal, siapalah itu mau Coldplay, mau Blackpink atau mau apapun. Mau datang ke Indonesia misalnya, mau konser di Jakarta, apa yang terjadi? Udah pasti posternya ada di mana-mana, ya kan? Orang akan fokus pada posternya. Tapi ketika sosoknya benar-benar datang, ada yang fokus lagi sama posternya? Tidak ada. Semua langsung akan fokus pada pribadinya. Itulah PL.
Ketika Yesus datang, udah fokusnya ya ke Yesus. Ya. Nah, tadi saya udah katakan ini ya. Yesus yang nyata sudah datang, fokus kita kepada yang nyata, bukan kiasannya lagi. Ini maksud pernyataan Tuhan Yesus, meniadakan tetapi menggenapi. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri memvalidasi dan mengakui bahwa keseluruhan Alkitab dinafaskan dan diilhamkan oleh Roh Kudus dan sangat otoritatif. Nah, oke, ini kan Alkitab, pastor. Gimana dari bukti sejarah? Naskah tertua Perjanjian Lama, ya, yang kalau di teologi itu disebutnya kodeks. Ya, saudara kagak perlu pusing lah dengan istilah kodeks. Kodeks itu adalah buku yang sudah tersusun rapi. Dulu yang tertua itu adalah Kodeks Aleppo, naskah Aleppo. Naskah Aleppo yang tertua itu usianya 10 Masehi. Ya. Jadi kalau katakan Yesus lahir di awal-awal kira-kira abad pertama Masehi, naskah ini selesai di abad ke-10. Itu yang ditemukan. Tapi tahukah saudara, kalau saudara ke Israel, kita nih mau ke Israel saudara, sebenarnya awal kita Oktober, tapi kondisi begini saya pikir undur. Baru saya berpikir oke, kita berangkat Februari, Iran lagi perang sekarang, ya udah kita tunda lagi ya. Tidak apa ya. Tapi percayalah kalau saudara ke Israel, itu salah satu situs atau ritus tempat yang pasti dikunjungi adalah Gua Qumran yang terdapat naskah Laut Mati. Kenapa? Sebab di Gua Qumran itu lengkap gulungan Alkitab Perjanjian Lama yang saudara pegang. Itu lengkap saudara. Yang gak ada cuman kitab Rut doang di Gua Qumran itu. Gulungannya itu hampir 1000 lebih. Hampir 1000. Dan usianya dalam uji karbon, kalau tadi naskah Aleppo tahun 10 Masehi, ini usianya 600 sebelum Masehi. Hampir mustahil, makanya dikatakan penemuan Gua Qumran itu salah satu penemuan paling istimewa dalam kekristenan. Sebab ini akan membungkam bahwa Alkitab yang saudara pegang dipalsukan. Sebab ini lengkap saudara, penemuan ini lengkap dan usianya 600 sebelum Masehi. Dan memang gulungan-gulungan yang ada itu, ya apa yang ada di Alkitab saudara. Oke, kita teruskan. Maaf. Sekarang bagaimana dengan PB? Nah ini agak ribet sedikit saudara. Ya. Saudara anggap ya ini kuliah umum, tapi saya berdoa ini saudara dapat memahami. Sebab ya saya punyalah karunia untuk menyederhanakan apa yang sulit. Ini nggak tahu bobotnya berapa SKS, saya juga tidak tahu ya. Tapi ini satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru yang kita bisa menemukan validasi akan kitab-kitab Perjanjian Baru itu ini. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 17. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah jadi surat-surat Paulus itu sudah beredar luas sejak awal-awal gereja. Makanya Petrus memvalidasi apa yang Paulus tulis. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya akan memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Dengar baik. Yang suka memutarbalikan kebenaran firman Tuhan ujungnya pasti kebinasaan. Itu Alkitab yang menulis, itu Petrus yang menulis. Orang yang suka memutarbalikan firman Tuhan ujungnya pasti kebinasaan. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Rupanya Petrus juga bilang, siapa orang yang suka memutarbalikan kebenaran, memutarbalikan firman, adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum.
Dalam bahasa Yunani, athesmos, lawless. Orang-orang yang tidak suka dengan hukum. Orang-orang yang tidak suka dengan batasan. Selalu saya bilang, yang bisa bebas mutlak itu cuma Tuhan. Yang namanya manusia pasti punya batasan. Saudara beli tanah aja itu ada patoknya, ada batasan. Indonesia negara merdeka aja punya batasan. Bahkan saudara main game pun pasti ada aturan. Siapa yang mau main bulu tangkis tanpa net? Siapa yang mau main sepak bola tanpa garis, bolanya dibawa sampai keluar stadion? Enggak ada yang mau. Sebab kita hidup itu pasti memang ada batasan, suka atau tidak suka. Nah, orang-orang yang memutarbalikkan firman adalah orang-orang yang tidak suka dengan hukum. Itu yang Alkitab nyatakan. Ya. Nah, ini adalah satu-satunya validasi di mana surat-surat Petrus, ya, atau surat-surat Paulus itu divalidasi oleh Petrus. Bahwa surat itu sudah beredar. Nah, mari, mau tidak mau untuk validasi PB kita harus banyak ke sejarah. Ini tidak ada di Alkitab, tapi ini mutlak. Sebab ini ada dalam sejarah semuanya. Apa yang saudara lihat di depan ini adalah papirus. Zaman dulu Alkitab itu atau kitab-kitab itu ditulis di daun papirus. Belum ada kertas seperti saudara. Ini yang udah rusak banget sampai ada yang seperti ini yang masih agak bagus. Papirus itu memiliki ketahanan yang luar biasa, bahkan dia tahan air. Jadi kalau saudara ingat kisah Musa ditaruh di sungai Nil, kemungkinan besar keranjangnya itu pun dibuat dari papirus. Sebab papirus itu bukan cuma kuat tahan air, tapi daun papirus itu ada bau yang buaya tidak suka. Sungai Nil itu kan terkenal, buayanya banyak saudara. Ya. Nah jadi keranjang Musa pun ya kemungkinan besar dipercaya oleh ahli sejarah itu dibikinnya pakai daun papirus. Nah, Alkitab yang awal kan seperti ini, saudara. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jumlah yang seperti ini, ya, jumlah seperti ini kan naskah-naskah perjanjian baru. Jumlahnya ini saudara bandingkan. Kenapa saya bilang bahwa ini perbandingan naskah kuno PB dengan naskah kuno lain. Ini semua naskah-naskah kuno yang paling banyak salinannya itu adalah si Homer, 643. Sedangkan perjanjian baru punya naskah itu mencapai 5.000 lebih. Ahli sejarah manapun sepakat, kalau salinannya begitu banyak, itu sudah pasti asli. Jadi saudara harus bayangkan gini, Alkitab yang saudara pegang, ya, Alkitab yang saudara pegang, proses penyusunannya tuh gimana sih? Nih, saya bawa dulu ke situasi zaman itu. Ingat ya, zaman itu nggak ada handphone. Kalau saudara sekarang tinggal foto gampang. Nggak ada mesin fotokopi, nggak ada perusahaan percetakan. Paulus tulis surat kepada jemaat di Galatia. Di Galatia sendiri gereja rumahnya tuh banyak. Kan terdiri dari banyak jemaat. Paulus tulis pasti cuma satu, nggak mungkin tulis 10. Waktu Paulus tulis, orang-orang pada nyalin. Karena kalau diedarin, dibaca sampai selesai, diedarin, ini kelamaan, susah. Jadi orang-orang tuh pada nyalin. Nah, salinan-salinan inilah yang beredar luas. Nah, ketika salinan-salinan ini ditemukan, kalau naskah asli yang pertama ditulis oleh penulis itu namanya otograf. Otograf sudah tidak ada lagi. Tidak ada naskah kuno manapun yang ada otografnya. Hari ini tidak ada. Tetapi yang dilihat adalah salinan-salinan. Begitu salinan ada 5.000 lebih, yang isinya kurang lebih sama semua, bahkan dapat dikatakan sama, itu sudah pasti tervalidasi asli. Ini bukan soal banyaknya doang saudara, tapi saudara harus melihat jarak penulisannya. Homer yang punya 643 salinan itu kan sangat banyak. Homer nulis kira-kira 800 SM. Tapi salinan tertua yang ditemukan itu 400 Masehi, jaraknya 1.200 tahun. Tapi kalau dibandingkan Alkitab, yang paling dekat, nah ini, yang paling dekat, Rasul Yohanes meninggal di Efesus tahun 96.
Salinan Injil Yohanes tertua yang ditemukan, ini saya nggak ngada-ngada. Dan saudara, zaman sekarang gampang, saudara tinggal ke internet, ketik Early Bible Papyri, saudara bisa lihat. Naskah Injil Yohanes yang dikasih kode P52 yang disebut naskah John Allen, itu 115 Masehi. Dari jarak kematian Rasul Yohanes kurang dari 20 tahun. Begitu dekatnya, nyaris tidak mungkin salah. Kita udah hidup di tahun 2024. Tahu dari mana Pak Harto menyerahkan kekuasaan kepada Pak Habibie? Tahu dari mana? Kan arsipnya lengkap semua, ya kan? Ya bayangkan, sama. Alkitab pun seperti itu, jarak penulisannya begitu dekatnya. Ada lagi naskah P46, ini salinan surat-surat Paulus. Salinan surat-surat Paulus. Ini penemuannya lebih belakang lagi. Yang diuji karbon oleh Profesor Kim, ini adalah ahli papirus. Diperkirakan usianya tahun 85 Masehi. Ingat, ini salinan. Ya, salinan. 85 Masehi. Paulus mati sekitar tahun 64 di kota Roma. Coba bayangkan, jaraknya kurang lebih cuma 20 tahun semua. Dengan salinan yang begitu banyak, tidak mungkin ini palsu. Tidak mungkin, there is no way untuk dikatakan ini palsu. Dengan salinan yang begitu banyak, ya, dengan bukti-bukti salinan yang begitu banyak, tidak mungkin ini dikatakan dipalsukan. Nah, data tekstual PB, salinan berbahasa Yunani aja ada 5.000 lebih yang tadi saudara lihat. Dan ini akan terus ditemukan terus. Kalau salinan bahasa Latin itu ada 10.000 lebih. Kutipan-kutipan PB dari tulisan bapak-bapak gereja itu ada 60.000 lebih. Tidak mungkin perjanjian baru yang saudara pegang itu palsu. Apa maksudnya kutipan bapak-bapak gereja? Nah, ini memang nggak ada di Alkitab saudara, tapi ini kan sejarah. Misalnya dalam buku The Apostolic Fathers. Buku ini saya punya PDF-nya. Kalau saudara mau saya kirim. Buku ini dalam PDF-nya ada bahasa aslinya karena ada yang Latin, ada yang Yunani, kanannya ada bahasa Inggris. Dalam buku ini misalnya surat Polikarpus kepada jemaat di Filipi, ini memang nggak ada di Alkitab saudara. Tapi ini adalah nyata, ini catatan sejarah. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah muridnya Yohanes, murid Rasul Yohanes, murid langsung. Dalam surat Polikarpus kepada jemaat di Filipi, Polikarpus sudah mengutip kitab Injil, surat-surat Paulus, kitab Wahyu dikutip semua sama Polikarpus. Bagaimana orang bisa berkata Alkitab dipalsukan dan Alkitab sudah tidak akurat lagi? Tidak mungkin, there is no way. Kita punya terlalu banyak catatan sejarah. Ini bukan Polikarpus doang, belum ada Ignatius, itu murid Rasul Yohanes juga, belum ada Papias, terlalu banyak. The Apostolic Fathers, artinya apa Apostolic Fathers? Orang-orang yang punya hubungan langsung dengan Rasul, yang menjadi saksi mata, saksi kebangkitan. Kita punya terlalu banyak data-data seperti ini, saudara. Ya. Nah, ketidakbersalahan Alkitab. Ya, bahasa teologinya ineransi Alkitab, ketidakbersalahan Alkitab. Nah ini, dalam hal apa? Yang pertama, otograf, tulisan pertama. Kita mempercayai ini. Sebab apa? Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasi oleh Tuhan. Tapi sayangnya otografnya kan sudah tidak ada. Ya. Tapi yang kedua, dalam hal apa? Dalam hal makna teologis. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Saya agak panjang dikit saudara ya, supaya tuntas ini ya. Supaya nggak berjilid-jilid. Gini. Ketidakbersalahan Alkitab dalam otograf dan makna teologis. Tadi kita baca di kitab Timotius, Paulus bilang apa? Ingatlah kepada kebenaran yang kamu pegang sejak kecil. Saudara jangan pernah anggap remeh dengan pelajaran anak-anak sekolah minggu yang kedengarannya simpel. Contoh, Yesus bikin mujizat. Kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Ya.
Saudara jangan anggap remeh. Memang kemudian muncul di abad 18, abad 19, muncul yang saya bilang ini teolog-teolog genit. Kenapa teolog-teolog genit? Karena cuman mau tampil beda, cuman mau kelihatannya pinter, tapi makin ngomong, percayalah, makin kelihatan bodohnya. Liberal ini mulai meragukan kebangkitan Yesus. Katanya itu cuman simbol. Lah, kan saya udah bilang ketika khotbah Paskah, kalau saudara cuman mau membuktikan kebangkitan Yesus, tutup Alkitabmu dari catatan sejarah Flavius Josephus, lahir tahun 37 Masehi, meninggal tahun 100 Masehi, bukan orang Kristen, sejarawan Yahudi. Flavius Josephus sudah menulis Kristus atau Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah disalibkan. Menampakkan diri di hari ketiga. Itu mah tutup Alkitabmu, sejarah aja nulis. Lalu kaum liberal ini juga biasanya tidak percaya sama yang namanya mujizat. Jadi kalau 5 roti 2 ikan, ya, mereka akan mengartikan tuh begini. Ini nih contoh aja. Inilah yang saya sebut sebagai upaya dekonstruksi terhadap Alkitab. Ingat ya, Yesus tidak melakukan dekonstruksi. Jadi dia bilang gini, kebiasaan orang Yahudi pada saat itu, kalau pergi bawa makanan masing-masing. Loh iya benar, karena mereka tidak percaya sama yang namanya mujizat. Orang zaman dulu kalau pergi bawa makanan masing-masing, jadi itu bukan Yesus menggandakan roti, itu tidak masuk di akal. Nah, maka kan saya bilang, ya, tulisan bapak-bapak gereja yang mengutip kisah-kisah di Alkitab, itu sudah ada sejak abad pertama. Makanya pikniknya yang jauh bro. Itu sudah tertulis semua. Kalau saudara baca sejarah, itu jelas. Memang karena kita ini kan ada di rumpun gereja barat ya, singkatnya gitu. Banyak orang belajar teologi langsung teologi abad 16. Enggak, kita harus balik lagi, lihat abad 1, abad 2. Itu semuanya komplit catatan sejarahnya. Itu sudah dikutip, mau soal mujizat, soal kisah Yesus, semuanya itu komplit. Nah, sekarang saya jelaskan dikit. Dalam hal apa Alkitab tidak bersalah? Kan ada orang yang bilang, Alkitab firman Allah kok direvisi? Yang direvisi terjemahannya. Teks aslinya itu enggak ada revisi, terjemahan. Contoh, kan kita ada lagu, selidiki, nyatakan segala perkara. Kalau sekarang orang bilang perkara itu apa? Kasus. Masa Tuhan menyelidiki kasus? Yang menyelidiki kasus itu Pasuranta. Loh iya. Itu tugasnya lawyer. Terjemahan yang direvisi. Nah, saya jelaskan singkat. Saudara kagak perlu pusing ini, tapi saya jelaskan singkat. Saya ini bicara apa adanya tentang Alkitab. Ini yang ada di hadapan saudara ya. Ini saudara kagak perlu pusing. Alkitab bahasa Indonesia yang saudara pegang, itu sumbernya dari ini, Tischendorf. Kalau saudara lihat sumber utamanya itu Nestle Aland ambil dari Tischendorf. Kalau saudara buka Roma 8 ayat 1, bunyinya pasti cuman ini. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Tapi kalau saudara buka King James Version, sumbernya itu Textus Receptus. Ini sumber-sumber ini apa sih pastor bedanya? Itu loh salinan tadi. Orang kalau nyalin itu kan bisa nggak salah. Saya ngetik aja hanya kebanyakan tuh satu. Enggak, ini tidak disengaja. Ini memang benar-benar kebanyakan. Loh, tapi saudara bayangin ketika orang nyalin, itu ya kita ngetik komputer aja bisa ada typo, nggak ada percetakan, nggak ada apa, semua manual. Bisa nggak ada kesalahan dalam penyalinan? Bisa, tapi yang nggak bisa salah adalah ini, makna teologis. Nah kalau di Textus Receptus atau Bizantin, ini dokumen yang lebih tua, maka ada tambahan gini, kalau diterjemahkan, yang tidak berjalan menurut roh, tidak berjalan menurut daging, melainkan menurut roh. Kok di Tischendorf nggak ada, makanya di Alkitab PB kita tidak ada. Apakah makna teologis bergeser? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Ya,
Ini kan penjelasan, dan di bagian kitab Roma lain sudah diomongin juga kan, hidup menurut roh. Ya kan, hamba kebenaran. Itu kan sudah diomongin. Saudara juga harus mempertimbangkan, ingat ya, papirus itu harganya pun mahal sekali. Dan bisa ada kemungkinan ketika penyalinan ada yang disingkat-singkatkan. Contoh lagi, Markus 3 ayat 15. Kalau saudara melihat di Alkitab saudara, dan untuk memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat. Tapi kalau saudara lihat yang sumber dari Bizantin dan Textus Receptus, dan untuk memiliki kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir roh jahat. Kok kurang? Apakah ini salah? Iya, kan menyembuhkan penyakit di bagian lain juga udah banyak. Bukan karena di satu teks ini nggak ada, Yesus tidak menyembuhkan penyakit. Paham nggak? Makna teologis itu tidak bisa salah. Yang disebut Alkitab tidak bisa bersalah adalah pada makna teologis. Nah, kalau saudara tanya sama saya pribadi, saya paling percaya yang mana? Saya paling percaya sama Bizantin. Sebab ini yang tertua. Tapi udah, saudara pakai Alkitab ini pun percayalah, cukup. Tapi kalau saya harus cek sampai ke Bizantin. Oke, ya. Next. Nah, ini lebih susah lagi. Saudara tahu ayat ini kan? Tetapi tentang hari itu dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Nah, ini persoalannya. Dan anak pun tidak tahu. Itu di Alkitab saudara kan? Coba kalau sumbernya Bizantin. Nah, kata dan anak pun tidak tahu. Itu nggak ada loh. Gimana tuh coba? Apakah kemudian makna teologisnya geser? Ini kan ada orang yang bilang tuh makanya Yesus itu bukan Tuhan. Kedatangannya aja dia nggak tahu. Nah, enggak gitu. Ayat ini kan maksudnya ingat ya, dalam konteks perkawinan. Kedatangan Kristus kembali itu kan menantikan perjamuan anak domba. Di Israel dulu, proses menikah itu beda sama saudara di Jakarta sekarang. Dulu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pertunangan. Ketika pertunangan itu udah tanda tangan surat, udah tuker cincin. Makanya saudara baca Alkitab, Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam. Kok bisa? Ya memang adat istiadat pada saat itu tuh begitu. Pengantin laki-laki akan samperin pengantin perempuan ditemani oleh ini kalau bahasa Alkitab, sahabat mempelai laki-laki. Itu susbenim. Nah, ketika mereka ketemu dengan mempelai wanita, dibayar maharnya. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib sudah selesai. Itu mahar saudara, hutang dosa udah dibayar semua. Sama Yesus di atas kayu salib. Nah, setelah semua udah bayar mahal tanda tangan, maka pengantin pria akan pulang dulu. Nah, jadi jarak dari pertunangan ke perkawinan itu bisa 1-2 tahun lamanya. Pengantin pria akan pulang untuk apa? Untuk mempersiapkan rumah. Jadi kira-kira ya untuk mempersiapkan tempat tinggal untuk mempelai wanita. Kami sudah tanda tangan, kami sudah bayar maharnya, sekarang kami mau pergi dulu. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara tahu ayat itu kan? Nah itu konteksnya itu. Lalu biasanya keluarga mempelai wanita kan bilang gini, jangan cepet-cepet pergi, ayo kita makan minum dulu. Enggak, lebih baik aku pergi dulu. Aku menyediakan tempat untuk mempelai wanitaku. Lalu keluarga wanita akan bertanya, jadi kapan mau datang kembali untuk menjemput? Nah itu dia, susbenimku tidak tahu. Aku juga nggak tahu, Bapakku yang tahu. Konteksnya itu, jadi tidak menggeser makna teologis. Makna teologis tidak bisa salah. Nah, ini next. Ya, ini saya nih jujur-jujuran, ya. Kalau saudara melihat Alkitab bahasa Indonesia, saudara akan ketemu penterjemahan Matius 20:19 dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa kafir agar mereka mengejek, menyiksa, menyalibkan dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Makanya ada orang yang bilang tuh kan, Yesus bukan Tuhan, nggak bisa bangkit sendiri. Tapi kalau saudara lihat Bizantin atau saudara ngelihat King James Version, itu teksnya bukan dibangkitkan. Tapi kalau saudara lihat King James Version, he shall rise again. Dia akan bangkit aja. Nah, apakah ini menggeser makna teologis? Tidak.
Bagaimanapun Yesus bangkit. Yang membangkitkan memang kuasa Bapa. Jadi tidak ada kebersalahan Alkitab. Oke. Ini kan baru contoh-contoh. Nah, saya mau undang Pak Handoyo. Pak, ini karena waktu terbatas, jelasin satu aja Pak. Karena ini sedikit bahasa roh, daripada saya salah mendingan Pak Handoyo yang menjelaskan ya. Ini nih supaya saudara kagum dengan Alkitab saudara. Supaya saudara kagum dengan Alkitab saudara. Pak, satu aja Pak, cukup Pak. Thank you Pak. Ini adalah huruf cuan. Cuan adalah perahu. Dipisahkan bisa, bacanya cow sebagai wadah. Wadah dari 8, kalau ini tulisan ini sebenarnya adalah tulisan cow. Cow adalah mulut. Tapi diterjemahkan oleh people. Karena kita ini punya masing-masing satu mulut. Jadi kalau cuan itu artinya boat. Di mana di dalam Alkitab bahasa Mandarin ditulis sebagai Bahtera Nuh. Oke, satu lagi Pak. Nah ini Pak, ayo Pak. Nah ini adalah tulisan, saya nyontek dulu, Chin. Kalau cinse katanya itu makanan terlarang. Kalau Bapak Ibu punya bahasa Mandarin Alkitabnya, maka di dalam kitab Kejadian adalah pohon yang terlarang, buah-buahan yang terlarang. Chin adalah forbidden. Ini adalah 2 hutan, 2 trees. Sebenarnya ini mewakili lane, marganya saya. Kalau satu aja disebutnya mu, kayu. Atau di dalam bahasa Alkitabnya pohon. Di dalam Taman Allah ini ada 2 pohon yang merupakan pohon larangan. Satu buah pohon yang terlarang dan satu lagi pohon kehidupan. Oke, Kira-kira thank you begitu. Pak Handoyo. Saudara, kenapa saya mau tunjukkan ini? Bayangkan ya, tulisan Chinese itu kan sebenarnya dari gambar-gambar. Ini nggak ada hubungan sama Alkitab, tapi kok bisa? Karena Alkitab itu memang universal. Ada sebuah kisah yang turun-menurun yang diceritakan. Makanya banyak tulisan Mandarin itu ada semua di kitab Kejadian. Ya, itu ada ahli aksara. Betapa hebatnya Alkitab yang saudara pegang. Oke, ini kita lewatin. Ini dari buku Apostolic Fathers juga. Surat Ignatius kepada Polikarpus. Siapa Ignatius? Ignatius juga muridnya Rasul Yohanes. Dia mati duluan. Dia mati pada tanggal 22 Desember tahun 107 Masehi. Kalau Rasul Yohanes tahun 96 Masehi di Efesus. Kalau Polikarpus baru meninggal tahun 157 Masehi. Ini surat Ignatius kepada Polikarpus. Ini ada di buku Apostolic Fathers. Intinya gini, jangan membiarkan siapapun, sekalipun yang terlihat meyakinkan, dapat dipercaya, tetapi mengajarkan doktrin yang aneh, yang ingin membingungkanmu. Kata Pastor Robson yang minggu lalu, ingat? Ada 3 doktrin primer dalam kekristenan yang jangan ditabrak. Allah Tritunggal, keilahian Yesus dan Alkitab. Anda tabrak ini silakan, kata Pastor Robson, bikin agama sendiri. Mau Kristen, mau Kristen, terserah namanya. Tapi dia pasti bukan Kristen. Ya saya bisa jelaskan lagi tentang Tritunggal, tapi kita nggak pulang-pulang nanti. Ya. Tapi intinya apa? Saya mau ngomong apa? Ya, hormati firman Allah. Orang yang menghormati firman Tuhan, hidupnya pasti menghormati Tuhan. Tidak pernah saya temukan orang yang tidak menghormati firman Tuhan, hidupnya bisa menghormati Tuhan. Itu tidak ada. Yang kedua yang saya ingin katakan, jangan percaya sama orang yang tidak mempercayai Alkitab. Siapapun dia, sekalipun gelarnya doktor, kabulator, motor kotor. Tapi kalau dia meragukan firman Tuhan, Anda jangan percaya. Logikanya apa? Sekarang begini, kalau misalnya ada seorang profesor, bilangnya profesor teologi, ini banyak yang kayak begini sekarang. Tapi Alkitab semua didekonstruksi, diragukan. Isinya diganti-ganti sesuai keinginan dia. Namanya itu didekonstruksi. Maka pertanyaan logisnya, biasa orang-orang yang kayak gini akan bilang Alkitab itu bisa salah. Tadi saya udah buktikan ya, Alkitab tidak bisa bersalah.
Biasa akan dibilang Alkitab bisa salah. Kalau Alkitab bisa salah, sekalipun dia gelarnya profesor, dengar baik ini. Logika anak TK-nya tuh gini, oke, kamu bilang Alkitab bisa salah. Lalu saya tanya sekarang, dasar ajaranmu apa? Kalau dia bilang Alkitab juga, ya udah ajaranmu salah, sumbermu salah. Kalau dia bilang dasar ajaran saya bukan Alkitab, kenapa saya harus mempercayai pemikiranmu? Lebih baik saya mempercayai Alkitab yang sudah terbukti ribuan tahun, menyelamatkan jutaan orang, memberikan harapan kepada jutaan orang. Bukankah hidup saudara sendiri juga diubahkan oleh Alkitab? Kenapa saya harus mempercayai? Lalu kalau orang-orang yang meragukan Alkitab akan berkata Alkitab bukan otoritas tertinggi. Itu banyak sekali di kalangan ahli teologi liberal. Lalu kalau ditanya apa otoritas tertinggi? Yesus otoritas tertinggi. Kedengarannya rohani kan? Enggak rohani sama sekali. Tanya lagi, kamu tuh tahu Yesus dari mana? Makanya logika aja cacat, saudara ya. Logika aja itu cacat. Saya kasih ayat yang terakhir. Oh, statement lo ini. Firman yang menjadi manusia adalah Yesus. Firman yang tertulis adalah Alkitab. Firman yang disampaikan adalah khotbah. Ingat ini. Yang ke-1 dan kedua tidak bisa bersalah. Yang ketiga ini yang bisa salah. Karena yang menyampaikan saya manusia yang berdosa. Tapi yang ke-1 dan yang kedua tidak bisa salah. Saya tutup dengan ini. Ulangan 29 ayat 29 kemudian kita selesai. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Stop dulu sampai di sini. Memang Tuhan itu pasti ada misterinya. Kalau Tuhan itu saudara bisa pahami semua dengan otak kita yang kecil, Tuhan gak ada hebatnya. Sekalipun otakmu sebesar kota Jakarta, kalau Anda bisa memahami Tuhan 100%, Tuhan gak ada hebatnya. Memang Tuhan itu ada misteri. Hal-hal yang kita belum mengerti, itu cuma 2 kemungkinan. Memang itu rahasia Tuhan yang kita memang tidak bisa tahu, atau memang kita yang belum paham. Jangan cepat-cepat kita meragukan Tuhan, saudara. Tetapi di atas semuanya itu, tujuannya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan. Saya mau kembali lagi ke awal, ke ucapan Timotius. Paulus kepada Timotius. Berpeganglah pada ajaran-ajaran yang saudara sudah kenal dari kecil. Kedengarannya sederhana, tapi percayalah, itu yang menuntun saudara. Dan kita cuma diminta, bukan untuk paham semua, tapi supaya kita bisa melakukan segala perkataan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum kita mengerti, tidak apa-apa ya. Karena Tuhan itu, mujizat Tuhan, itu kan areanya metafisik. Selalu saya bilang gini, Aristoteles itu mengajarkan ada 3 filsafat atau cara berpikir yang paling dasar. Yang pertama fisik, saudara lihat bola, kok tahu bola itu bentuknya bulat? Karena ada fisiknya. Yang kedua, lebih tinggi dari fisik, namanya matesis. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Apakah kalau satunya ada 3 biji, pasti 3? Belum tentu. Kalau tanda tambah diganti tanda kali aja. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tuh, satunya 3 biji aja bisa 1, bisa 3. Tapi kalau Tuhan itu bukan sekedar matesis, dia metafisik. Sulit untuk kita pahami. Tapi berpeganglah pada ajaran yang saudara sudah terima. Itu akan menuntun engkau kepada hikmat dan keselamatan. Amin. Kita bangkit berdiri.